Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi nih ya bersama saya di channel Uke Julianto atau di channel seputar otomotif 26 ini. Nah, di video kali ini seperti biasa ya, saya mereview mobil-mobil LCGC terutama di Agya dan juga di mobil-mobil Toyota. Nah, mungkin di video-video sebelumnya saya sudah memberikan tutorial-tutorial ataupun fitur-fitur pada mobil teman-teman semua. Nah, tetapi di video kali ini mungkin agak sedikit berbeda ya. Banyak yang statement mobil Agya ini ya bisa dibilang semacam kayak ya bisa dibilang produknya kok di downgrade ya. Padahal di mobil sebelumnya itu yang di generasi kedua mobilnya itu 4 silinder, tapi kenapa di sini di downgrade menjadi 3 silinder dan alhasil mesinnya ini pun menjadi getar ya. Nah, tetapi getarnya ini kita bakalan bahas kenapa banyak yang bilang mobil Agya ini getar. Akhirnya ya banyak konsumen-konsumen ataupun customer yang memilih produk lain seperti mobil-mobil lain, Brio ataupun yang lainnya. Dan di mobil Agya ini pun gak cuman di Toyota ini nggak cuman si Agya ini nih yang 3 silinder teman-teman, tetapi mobil Rise juga pun sama, dia ini 3 silinder. Mungkin sama halnya dengan mobil Ayla juga ya, dari mungkin satu produk cuman beda brand teman-teman. Nah, di sini saya akan mereview kenapa si mobil ini bisa menjadi 3 silinder. Mungkin konsumsi dari si Toyotanya ini dia mendowngrade mesin, melainkan dia memberikan fitur-fitur tambahan pada mobil ini, dan juga mungkin agar pasarannya pun dia bisa dibilang agar tetap stabil gitu ya. Jadi ada fitur yang dilebihin dan juga ada komponen yang di downgrade. Dan di sini pun mungkin banyak sekali anak-anak teman-teman ya, tapi nggak masalah lah. Di sini kita akan sedikit menjelaskan mobil ini kenapa mesinnya ini getar, dan teman-teman sendiri pun pasti ragu ya memilih mobil ini gitu ya. Tapi banyak juga customer yang akhirnya memilih mobil ini padahal kalian sudah tahu kekurangan dari mobil ini yang 3 silinder teman-teman ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan sedikit lebih mendalam ya. Kita lihat di bagian mesin mobil ini ya teman-teman. Kita bakal lihat di mesin mobil ini, kita lihat. Nah, ini memang mesin mobil 3 silinder ya, dan dia juga sudah pastinya dual VVTi dan juga 1200 cc teman-teman. Tapi dari si mobil yang getarnya ini teman-teman nggak perlu khawatir ya. Teman-teman bisa perhatikan di sini bagian dalam engine mounting. Si engine mountingnya ini dia sudah diberikan perubahan di generasi sebelumnya teman-teman ya, karena memang yang sekarang ini teman-teman bisa perhatikan ya. Di sini kita lihat bagian engine mountingnya pun pastinya sudah di upgrade teman-teman. Jadi cukup untuk meredam getaran pada mobil ini sendiri pun. Nah, teman-teman pun nggak perlu khawatir ya, karena si Toyota ini sendiri pun memberikan garansi ya, garansi spare partnya itu sampai 3 tahun teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian merasakan getarannya ini pun nggak normal ataupun ekstrim, kalian langsung saja ya kunjungi dealer terdekat dan kalian bisa sampaikan keluhannya ini biar nanti diinvestigasi apakah mobil kalian ini normal atau enggak ya. Kalau misalkan abnormal ya pasti kami akan melakukan investigasi lebih lanjut, dan kalian pasti nanti kalau si engine mountingnya ini pun ada kerusakan atau sudah jebol, pasti sebelum masa garansinya itu lebih dari 3 tahun, ada kemungkinan kalian bisa diklaim untuk asuransi si engine mountingnya ini. Dan engine mountingnya ini pun dia nggak cuma di sebelah sini ya,
tapi dia juga ada di bagian belakang dan juga di bagian kiri untuk si transmisinya ini sendiri pun. Dan memang ini ada banyak sekali mobil-mobil yang buat telolet-telolet gitu ya, tapi nggak masalah lah, kalian dari sini mungkin bisa menentukan pilihan kira-kira mobil mana yang kalian yang kalian inginkan ya. Jadi yang mungkin bisa buat bahan referensi kalian juga. Mungkin di sini saya akan sedikit spill sedikit kali ya untuk si mesin ini. Nah, kalian coba perhatikan di sini. Untuk mobil ini, dia untuk lampu headlampnya mungkin sudah LED multi reflektor ya. Jadi lampunya ini dia sudah nggak memakai bohlam. Dari sini pun kalian bisa lihat di sini ada lampu kecil yang kelihatannya ini agak sedikit sporty ya. Di sini kalian bisa lihat garis lekukan listnya ini cukup rapi, dan tetapi di sini kalian tidak ada yang namanya lampu fog lamp ya, karena memang untuk generasi sekarang lampu fog lamp itu jarang ada yang pakai ya. Dia ini sudah memakai lampu DRL teman-teman ya, semacam DRL ini dia lurus garis dari atas sampai ke bawah yang untuk tipe Agya. Tapi kalau untuk kembarannya si Ayla, dia mungkin lampu DRL-nya ini sejajar ya, karena memang ini satu produk cuman beda brand doang gitu kan. Nah, tetapi di Toyota ini untuk mobil Agya dia diberikan fitur-fitur lebih ya, dan ini mungkin mobilnya pun sudah hampir 1 tahun ya, karena untuk mobil yang sudah umur 1 tahun pun ya kondisi mesinnya pun masih tetap seperti ini ya. Jadi nggak ada perubahan-perubahan ataupun ya semacam ya hampir seperti kayak barunya, tergantung kita pemakaiannya juga ya. Dan kalian juga bisa lihat dari sini untuk tampilan eksteriornya pun ya cukup agak luas, tapi kita nggak bisa sepil bagian dalamnya karena ada bagian-bagian ya, ada barang-barang pribadi yang belum sempat dipindahin karena memang untuk konten ini pun cuacanya pun agak sedikit mendung, jadi kita buru-buru aja ya. Dan untuk velgnya pun dia ini masih standar pabrik ya, belum diapa-apain. Nah, buat kalian kalau misalkan ingin melakukan klaim asuransi, diusahakan kalau kalian ini belum mengubah-ubah atau mengupgrade ataupun memodifikasi seperti mengganti lampu-lampu ataupun velg, karena untuk asuransi garansi ini sekarang pun agak sedikit apa ya, agak sedikit susah gitu teman-teman ya. Jadi biasanya dari pihak bengkel mengambil data mobil ini dulu, memvideokan kalau misalkan terjadi kerusakan di area shock breaker, teman-teman bocor, tapi kalian di sini terjadi insiden ataupun memakai velg racing tambahan gitu ya. Nah, kami sulit untuk mengajukan. Jadi kalau untuk masih 3 tahun ke bawah, jadi diusahain mobil ini masih standar pabrikan teman-teman ya, jangan dulu dimodifikasi. Kalau seandainya nanti di usia udah setahun 2 tahun, pasti ada komponen-komponen yang melemah ya, entah itu dari pemakaian kalian sendiri. Nah, jadi agar kami pun bisa dari pihak bengkel pun gampang untuk mengajukan klaim waranti atau garansi spare part. Jadi nggak cuman komponennya aja yang sesuai dengan standar pabrikan, kalian pun harus mengikuti servis berkala sesuai dengan panduan buku servis yang ada di sini. Saya memberikan informasi, jadi servis pertama, kedua, ketiga sampai di kilometer 50.000 kalian jangan sampai melewatkan servis itu ya, karena memang servis itu pun sudah gratis jasa servis ya. Jadi kalau sampai kalian nggak melakukan servis, yang rugi kalian sendiri ya, bukan dari pihak bengkelnya itu sendiri pun. Jadi kalau untuk Toyota, untuk mobil LCGC ini pun kalau menurut saya sudah cukup murah teman-teman ya untuk biaya perawatannya ketimbang mobil-mobil SUV seperti mobil Innova ataupun yang lainnya gitu ya. Jadi untuk nanti di kilometer 60.000, 70.000 itu kan kalian sudah tidak mendapatkan garansi spare part ataupun garansi jasa servis gitu ya. Tapi
Untuk mobil ini jasa servisnya pun cukup murah ya, nggak nyampe 500.000 kok untuk servis berkala gitu ya. Nah nanti mungkin saya bakalan membuatkan tutorial videonya ketika nanti kilometer sudah tinggi ataupun ada mobil yang kilometernya sudah tinggi, kira-kira biayanya habis berapa ya kalau misalkan tanpa jasa spare part gitu ya, jasa gratis gitu ya. Nah mungkin dari saya itu aja teman-teman ya, nggak panjang lebar. Nah buat teman-teman jangan lupa like dan subscribe channel saya biar teman-teman bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Kalau gitu saya tutup. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.